Halo, kembali lagi di Budayakan Channel. Salam literasi dan salam prestasi. Sama seperti biasanya, doa yang terbaik untuk kamu supaya sehat selalu, bahagia dan tercapai semua cita-citanya. Tanpa basa-basi, konten kali ini kita akan membahas materi seni musik, yaitu menyanyikan lagu tradisional dengan kompetensi dasar 3.3, yaitu memahami pengertian menyanyi lagu tradisional secara unisono. Dan inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Nah, supaya pembelajaran kita terarah dengan jelas, maka kita perlu dengan adanya peta konsep. Dan inilah peta konsep yang kita gunakan. Dan berikutnya kita memasuki teknik dan gaya menyanyi lagu daerah. Musik tradisional merupakan bagian dari kebudayaan yang wajib dilestarikan. Musik tradisional adalah musik yang telah hidup dan menjadi budaya suatu daerah dan diwariskan secara turun-temurun. Di setiap daerah, musik-musik tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing, baik itu bentuknya, cara memainkannya, maupun bunyi yang dihasilkan. Gaya musikal adalah ciri khas atau karakteristik musikal yang dihasilkan dari beberapa kondisi. Gaya musikal dibagi menjadi 3 gaya, yaitu ada gaya lokal, gaya individual, dan gaya periodikal. Baik, kita akan mempelajari dari setiap gaya menyanyi lagu daerah. Yang pertama, yaitu ada gaya lokal. Gaya lokal adalah karakteristik cara menyanyikan lagu daerah yang berbeda dengan daerah lainnya. Pada isu globalisasi, disebut sebagai entitas lokal jenius. Yang dimaksud dalam gaya lokal ini secara gampang adalah lagu daerah yang berasal dari Jawa Tengah akan berbeda dengan lagu daerah yang berasal dari Kalimantan, Papua, atau lagu daerah yang lainnya. Hal ini terjadi karena dari perbedaan bahasa, perbedaan kesenian, budaya, dan masih banyak lagi. Sehingga lagu daerah yang tercipta tentu juga berbeda dari bahasa daerah, tema, tempo, dan lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu ada gaya individual. Gaya individual adalah tipologi karakteristik seorang tokoh pencipta lagu yang membedakannya dengan pencipta lagu lainnya. Secara gampangnya, gaya individual ini berkaitan dengan karakter setiap tokoh pencipta lagu. Tentu setiap tokoh pencipta lagu ini memiliki karakteristiknya masing-masing, ciri khasnya masing-masing, sehingga pasti dalam menciptakan lagu ada ciri khusus dari setiap orang yang menciptakan lagu. Gampangnya adalah ketika saya menciptakan lagu, tentu akan berbeda dengan kamu menciptakan lagu. Hal ini terjadi karena perbedaan pola pikir, kebiasaan, dan banyak hal yang ada di dalam diri kita masing-masing. Dan yang terakhir, yaitu ada gaya periodikal. Gaya periodikal adalah tipologi karakteristik zaman tertentu yang menghasilkan gaya musikal tertentu. Misalnya, gaya dalam bentuk musikal adalah tipologi karakteristik yang dapat dibedakan dari berbagai bentuk karya musikal yang ada, seperti pada karya musik Betawi. Secara gampangnya, pasti setiap musik memiliki zamannya masing-masing. Seperti contoh zaman dulu, mungkin banyak tema tentang perjuangan. Zaman modern lebih menceritakan tentang kehidupan sehari-hari. Nah, inilah yang disebut kurang lebih dengan gaya periodikal. Selanjutnya kita memasuki ciri-ciri lagu daerah. Berikut ini adalah ciri-ciri lagu daerah. Yang pertama yaitu dipelajari secara lisan. Yang kedua, syair lagu menggunakan bahasa daerah. Seperti contoh, lagu daerah dari Papua pasti menggunakan bahasa daerah dari Papua. Berbeda dengan lagu daerah dari Jawa Timur, pasti menggunakan bahasa khas dari Jawa Timur. Dan yang ketiga, biasanya tidak diketahui penciptanya. Yang keempat,
menggunakan alat musik tradisional dari daerah tersebut. Seperti contoh kalau di Jawa Tengah menggunakan gamelan, kalau di Jawa Barat menggunakan alat musik daerah yaitu angklung. Dan yang terakhir, makna yang terkandung dari lagu daerah memiliki pesan moral yang mendidik dan mengajarkan tentang berbudi pekerti yang luhur. Jika itu tadi adalah ciri-ciri lagu daerah, sekarang kita memasuki fungsi lagu daerah. Fungsi lagu daerah sebenarnya masih banyak sekali, tapi 4 yang dimuat adalah yang sering kali digunakan sebagai acuan fungsi lagu daerah. Yang pertama, yaitu sebagai pengiring dalam upacara adat atau suatu tradisi ritual budaya. Yang kedua, sebagai pengiring tari atau seni pertunjukan. Dan yang ketiga, sebagai media bermain. Dan yang keempat, sebagai media penerangan. Oke, sekarang kita masuk ke menyanyi secara unisono. Menyanyi merupakan aktivitas yang dapat dilakukan oleh siapa saja dan kapan saja. Menyanyi secara unisono tidak dapat dilakukan seorang diri, tetapi dilakukan oleh sekelumpulan orang dengan satu suara. Saat menyanyi unisono, dibutuhkan kerjasama yang saling peduli, sehingga suara yang ditimbulkan menjadi harmoni. Nah, dari sini kita belajar bahwa unisono itu bukan solo vokal, tetapi vokal grup di mana cara memainkannya bersama-sama dengan satu suara. Jadi ingat, unisono adalah menyanyi secara bersama-sama dengan satu suara. Bernyanyi unisono adalah bernyanyi satu suara seperti menyanyikan melodi suatu lagu. Partitur lagu bernyanyi unisono hanya memakai melodi pokoknya saja. Ingat, hanya memakai melodi pokoknya saja. Bernyanyi dengan teknik unisono dapat disimpulkan bahwa bernyanyi secara berkelompok, tetapi dengan menggunakan teknik satu suara yang merupakan melodi utamanya. Berikutnya yaitu menyanyikan lagu-lagu daerah. Ada yang dilakukan secara seorang diri, tetapi ada juga yang dilakukan secara berkelompok. Madihin misalnya, yang menyanyikan pantun seorang diri sekaligus sebagai pemusiknya. Sinden juga dapat dilakukan secara berkelompok, tetapi dapat juga dilakukan seorang diri. Mereka menyanyi dalam satu suara atau sering disebut dengan menyanyi secara unisono. Menyanyi pada masyarakat sering dilakukan sesuai dengan kebutuhannya. Ada lagu-lagu yang dinyanyikan pada saat upacara-upacara tertentu, seperti pernikahan, kelahiran, kematian, atau bahkan sebagai media bermain. Setiap daerah tentu memiliki lagu-lagu yang dinyanyikan pada saat tertentu, tentu dengan menggunakan bahasa daerah. Lagu-lagu ini merupakan kekayaan yang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana membentuk karakter dan pendidikan sikap pada anak dan remaja. Jadi lagu daerah itu pasti muatannya bagus-bagus, apalagi untuk pendidikan sikap dan karakter anak dan remaja. Dan berikut ini adalah lagu daerah beserta asalnya. Ada Kicir-Kicir dari Jakarta, Cublak-Cublak Suweng dari Jawa Tengah, Ampar-Ampar Pisang dari Kalimantan, Yamko Rambi Yamko dari Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah beserta asalnya. Dan sebagai penutupan, ini adalah tahapan menyanyi lagu daerah secara unisono, dan kamu bisa mengadopsi tahapan yang ada di sini. Seperti yang pertama, buatlah kelompok terlebih dahulu. Jika sudah membuat kelompok, tinggal diskusikan, tentukan lagu daerah apa yang mau dibawakan. Dan yang ketiga, cobalah untuk menyanyi bersama-sama supaya mengetahui kualitas suara dan pembagian suaranya.
Setelah itu dievaluasi dan diulangi secara maksimal supaya menghasilkan hasil yang maksimal juga. Baik, tak terasa sudah selesai materi yang kita bahas. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu. Terima kasih telah menyaksikan. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk komen. Dan jangan lupa subscribe, bantu, dan share. See you next time. Tuhan memberkati.